kalau secara filosofi, ada yang tahu nih? Kalau secara filosofi, kalau filosofinya ya kan, kita akan kembali kepada kata mahanya itu, ya. Mahanya itu ada kandungan apa di sana? Ya, ada kandungan Tuhan atau yang disebut dengan prinsip-prinsip Tuhan. Nah, kalau dalam prinsip Tuhan itu teman-teman ya kan, kenapa ya kan? Kita sebagai seorang pelajar, ya, kita sebagai seorang pelajar berarti mengambil nama dari yang punya maha itu sendiri. Nah, berarti di sana ada terkandung prinsip ketuhanan. Ya, berarti kita harus menjalankan apa saja yang menjadi perintah Tuhan. Semisalnya, yang pertama, ya, prinsip di sana dibagi 4 ya. Prinsip ketuhanan itu. Yang pertama itu prinsip kesucian. Catat moderator. Ya. Di sana ada prinsip kesucian. Nah, apakah yang dimaksud dengan prinsip kesucian itu? Ada yang tahu untuk teman-teman semua? Prinsip kesucian. Ya. Jadi untuk sampai kepada mahasiswa itu kita harus menjalankan prinsip-prinsip ketuhanan karena itu adalah suatu ya merupakan suatu perintah dari yang punya maha itu. Yang punya maha itu jelas Tuhan. Ya. Tapi kenapa kita sebagai seorang pelajar ya kan yang sudah yang sudah masuk di dunia akademisi ataupun tingkatan belajarnya tinggi ya kan. Nah, kalau kita itu hanya datang di kampus ya kan terus menamakan diri kita sebagai mahasiswa itu apa sih ya kan? Jadi kita harus paham dulu maha itu adalah prinsip dari ketuhanan. Maka yang kita jalankan itu adalah perintah dari yang punya maha itu. Iya kan? Dari yang punya maha itu. Jadi misalnya itu yang pertama adalah prinsip kesucian. Apa yang dimaksud dari prinsip kesucian itu? Prinsip kesucian itu ialah kita ya kan tidak boleh ya memiliki pemikiran yang buruk terhadap orang lain ya. Atau saya tanya beginilah, mulai dari teman-teman turun dari rumah ya kan, orang tua kalian suruh nak pergi sekolah supaya kau menjadi orang yang benar, supaya kalian jadi orang yang sukses, supaya kamu sama dengan yang lain memiliki titel ya. Kalau saya tanya, mulai dari teman-teman ya kan, berangkat dari rumah dan masuk STKP Bima, kalian itu tidak pernah berbohong. Atau siapa yang tidak pernah berbohong di sini? Karena pemahaman inilah yang akan mengantar ya kan. Kalian itu apakah benar-benar mahasiswa ataukah pelajar? Ya. Pelajar. Ya. Tadi siapa yang tidak pernah berbohong? Enggak ada. Nah, pada orang lain atau pada dirinya lah? Sering berbohong, berarti kita belum suci. Berarti kita belum sampai kepada kata mahasiswa. Karena dalam gelar maha itu dia memiliki kandungan Tuhan, prinsip-prinsip ketuhanan. Kita harus menjalankan sesuai apa yang diajarkan oleh Tuhan. Yang pertama itu menegakkan keadilan ya kan, menyuarakan kebenaran, membantu yang lemah ya. Itu adalah yang disuruh. Karena untuk mencapai kepada konsep tauhid itu kita harus suci. Yang pertama harus suci pemikirannya. Ya. Dan begitu tentang kesucian itu ya. Nah, kalau yang kedua ya, di sana kita diajarkan dalam prinsip-prinsip tadi kita diajarkan mengenai prinsip kebenaran. Karena ya kan alasan dari seseorang yang telah mencetuskan gelar mahasiswa itu, maksudnya ya kan kenapa dia berani menggandengkan gelar maha ini terhadap pelajar ya? Karena yang dia paham ya kan, pelajar yang sudah masuk kepada tingkatan pembelajaran yang lebih tinggi daripada sekolah menengah atas ya kan, dia sudah paham ya
mana yang baik, mana yang buruk, ya kan, mana yang benar, ya, mana yang salah. Itu alasannya sehingga kalian itu, ya kan, jangan sampai kalian itu sudah paham yang mana yang salah, yang mana yang benar, ya kan. Anda tidak mampu menempatkan posisi Anda, ya kan. Anda tidak mampu menempatkan posisi. Sudah tahu teman Anda salah, kenapa harus terus didukung, ya kan? Sudah tahu teman Anda benar, Anda tetap menyalahkan teman Anda. Nah, berarti itu bukanlah seseorang, ya kan, yang mampu menggelar dirinya itu sebagai seorang mahasiswa. Dia harus berani. Semisalnya begini, dalam prinsip kebenaran itu, ya kan, dia harus berani. Kalau sudah salah, ya kan, Anda harus berani mengatakan, ya kan, bahwa ini yang salah, ya. Anda tidak boleh mendukung yang salah itu, dan Anda harus mengatakan apa yang menjadi kebenaran itu, ya. Anda harus mengatakan itu. Bukan berarti Anda sudah tahu ini adalah salah, ini adalah benar, tetapi Anda diam saja, ya. Anda diam saja bahwa seperti itu tadi pemikirannya, ya. Adalah teman yang mungkin nanti yang menjadi mahasiswa reggae mungkin, ya, musisi mungkin, atau yang itu yang TikTok ala-ala sekarang. Banyak seperti itu. Kita itu sebenarnya harus menegur, ya, dengan cara bahasa yang baik sesuai dengan gelar kita itu. Itu yang dimaksud dari prinsip kebenaran itu. Kita harus berani siap menyuarakan kebenaran itu. Makanya dalam pahaman sejarah, ya kan, dalam pahaman sejarah adanya tragedi Memar, ya, di Makassar itu, ada tragedi Amara, ya, kasus Trisakti. Mereka itu banyak yang mati pada saat itu, mahasiswa yang banyak yang mati pada saat itu. Kenapa mereka mati? Karena mereka sudah paham apa artinya dia menjadi seorang mahasiswa. Dia sudah tahu apa yang harus dikerjakan, ya kan? Dia sudah paham, dia sudah tahu apa konsekuensi dari yang dia hadapi itu. Nah, makanya, ya kan, lewat dari pengalaman-pengalaman itu, makanya ada yang kita sebut, ya kan, lewat dari pengalaman-pengalaman itu, makanya hadirlah pembahasan mengenai sejarah itu tadi. Lewat orang-orang yang dulu itu, lewat mereka yang perjuangkan kebenaran, menegakkan keadilan, ya kan, membantu yang lemah. Itulah maksud daripada kenapa kita mempelajari sejarah. Itu adalah bagian daripada tugas-tugasnya mahasiswa juga. Itu yang dimaksud dari prinsip kebenaran. Yang ketiga, ada prinsip keadilan. Dan yang keempat adalah prinsip kemanusiaan. Yang bertanggung jawab, dia yang bertanggung jawab. Itu yang dimaksud dari beberapa, ya kan, mengenai mahasiswa itu, ataupun dengan kata maha itu. Prinsip dari maha, prinsip ketuhanan. Itu deh, ya. Ini terkadang banyak mahasiswa yang acu tak acu, ya, atau yang disebut dengan oportunis. Dan itu adalah tipe-tipe mahasiswa. Dia harus memiliki tipe. Kalau dalam kajian identitas mahasiswa itu, di sana ada kata tipologi, ilmu yang mempelajari tentang tipe. Nah, di dalam tipe itu apa saja? Ada oportunis, ya, ada akademis, ya, ada hedonis, apatis, aktivis, ya, dan ada juga yang dinamakan organisatoris. Itu kan yang sudah kalian dapatkan pada saat PPKMB itu, atau mungkin adalah yang belum sampai di situ. Belum. Nah, karena ini kita akan antar kalian sampai di sana. Ini terkadang begini juga, ya kan. Mahasiswa ini, ya kan, dia turun dari rumah, tujuannya pergi sekolah, ya kan. Pada saat ditanya-tanya sama seniornya, saya ingin menjadi ini, saya ingin membanggakan kedua orang tua dan sebagainya. Akan tetapi, ya kan, apa yang menjadi tujuannya itu banyak yang tergadaikan, ya kan. Dari
100% niatnya mau menjadi orang yang benar, ya, mau menjadi contoh teladan bagi yang lain, itu sisanya hanya 30%. Hanya 30%. 70% yang digadaikan. Nah, 70% itu di mana? Ya kan? 70% itu di mana? Yang pertama, di kantin, ya. Itu 10%, ya. Sama teman, ya, 10%. Di Amahami 10%, ya. Di Barata 10%. Sudah berapa itu? Sudah 40%. 30%-nya di mana? Untuk pacar kalian. Iya kan? Nah, jadi sisanya itu hanya 30% saja. Banyak yang seperti itu, ya. Coba kalian pegang saja kata-kata saya. Kalian pegang saja kata-kata saya. Banyak yang seperti itu mahasiswa itu. Padahal tujuannya lain, yang dikerjakan sampai di sini lain. Nanti kalau ini dalam pakar-pakar pemahaman pakar-pakar orang filosofi itu, ya, dikatakan itu nanti kecelakaan berpikir dia. Iya, kecelakaan berpikir. Jadi begitu teman-teman, ya. Nah, mungkin dari beberapa yang saya sampaikan, ya, saya kembalikan dulu lah